Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 646-650. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat Kinmu tidak terluka, leluhur pertama menghela napas lega dan memberi instruksi dengan sungguh-sungguh, pisau ini berbahaya. Pisau ini terbuat dari kepala seorang praktisi kuat tahta kaisar, jadi sebaiknya kau tidak menggunakannya jika tidak diperlukan. Ling Yuxiu masih belum pulih dari keterkejutannya dan masih menyentuh tubuhnya. Ia baru merasa tenang setelah menyadari kepalanya masih utuh. Pada saat yang sama, Pangongso juga menyentuh kepalanya. Baru kemudian ia menghela napas lega ketika menyadari kepalanya tidak jatuh. Ah, sayang sekali. Aku tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Grandmaster. Kinmu mengembalikan kotak itu ke dalam tas taotinya. Ia berjongkok untuk memeriksa mayat Dewa Gagak Api, dan ia melihat tidak ada noda darah di tempat kepala dipenggal. Darahnya telah lenyap sepenuhnya seolah-olah darahnya diserap bersih dalam sekejap, mengubahnya menjadi dua bongkahan mayat kering. Itu memang senjata yang berbahaya dan jahat. Kinmu merasakan jantungnya berdebar kencang dan otot-ototnya menegang. Selama seseorang terkena pisau, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Yang paling mengerikan adalah jika pisau suci ini tidak mengenai lawan, kemungkinan besar ia akan berbalik dan menebas pemiliknya. Tapi pisau ini juga cukup berguna, membunuh dewa seperti memotong sayuran. Kaisar manusia leluhur pertama bingung, dan dia bertanya, "Aku tidak melihatmu mengolah keterampilan mudra milikku, jadi mengapa kau begitu terampil dalam hal itu sehingga kau bahkan dapat membimbingku, pendiri keterampilan ini?" Kinmu berdiri dan meregangkan punggungnya. Ia berkata sambil tersenyum, "Aku memiliki tubuh penguasa, itulah sebabnya aku menguasai semua yang kupelajari secara instan." Ekspresi kaisar manusia leluhur pertama berubah suram dan dia menunjukkan ekspresi tertekan. Kinmu buru-buru berkata, "Meskipun aku tidak berkultivasi secara langsung, aku telah mempelajarinya lebih dari 1000 kali dalam pikiranku. Leluhur pertama, kemampuan mudramu lumayan, tetapi kau kurang berpengalaman melawan formasi pertempuran. Aku rasa aku bisa mengajarimu cara menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh, serta menghancurkan formasi dengan kecepatan tercepat. Mengenai menerobos formasi, aku telah belajar banyak dari kakek buta, dan aku juga telah melalui banyak pertempuran." Leluhur pertama mendengar penjelasannya dan menjadi semakin tertekan. "Kau mengajariku." Dia bagaikan terong yang gepeng, lalu menjadi patah semangat dan sengsara. Kinmu berkata, "Untuk menghancurkan formasi, kau perlu mempertimbangkan semua orang di bawahmu. Formasi Gagak Api sebelumnya tampak sangat kuat, dan 4.800 Dewa Gagak Api menyebabkan keterampilan formasi bertransformasi terus-menerus. Ketika kau menyerang kepala, ekornya menyerang, dan ketika kau menyerang ekor, kepala juga menyerang. Ketika kau terjebak dalam formasi ini, kau akan kewalahan dan tidak akan bisa mengunci satu musuh pun. Pada saat itu, kau perlu memperlakukan mereka sebagai angka, total 4.800 angka. Ketika angka-angka ini mengubah posisinya, kau akan segera dapat melihat menembus formasi." Kaisar manusia leluhur pertama pun tertarik. Ia teringat pertarungan sebelumnya, dan formasi Gagak Api muncul di benaknya. Ketika ia mengganti dewa-dewa Gagak Api dengan angka, ia menyadari betapa hebatnya formasi pertempuran ini. Dalam kasus ini, Firecrow Formation pasti punya aturan yang harus dipatuhi. Perubahan formasi mereka terlalu cepat. Mereka memiliki semacam telepati untuk berkomunikasi satu sama lain, menyebabkan cacat pada formasi mereka hanya berkedip dalam sekejap. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Leluhur pertama kaisar manusia segera menyadari ada yang tidak beres, dan ia mencari ilmu dengan tulus. Kinmu perlahan membimbingnya. "Gerakan mana yang kukatakan untuk menghancurkan formasi? Langit yang berputar memutar bumi dan hati yang tidak berubah." Leluhur pertama tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Ketika dunia berputar, ruang menjadi kacau dan angka-angka menjadi kacau, sehingga formasinya pun hancur. Aku melihatnya sekarang." Kinmu tersenyum. "Apakah kamu mengerti sekarang, murid di bawah?" Kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba tersadar dan buru-buru menutup mulutnya. Wajahnya memerah, ia mengangkat lengan bajunya untuk menutupi wajahnya.
Penjelasan Kinmu secara tidak sadar membuatnya merasa seolah-olah seorang guru sedang memberinya petunjuk dan membimbingnya secara perlahan. Hal ini membuatnya otomatis mengucapkan kalimat murid mengerti. Untungnya, ia bereaksi cepat dan tidak menyelesaikan kalimat tersebut. Cixi membersihkan kapal dan menyimpan harta karun yang tersambar petir di tanah. Ia melempar mayat para dewa gagak api dari kapal dan berjalan mendekat. Para dewa gagak api memiliki semacam telepati aneh yang memungkinkan mereka untuk saling menghubungi bahkan dari jarak yang sangat jauh. Karena para dewa gagak api ini telah menemukan kita, artinya penguasa Matahari Agung sudah dekat. Para dewa gagak api lainnya tidak akan bisa mengejar kita, tetapi penguasa Matahari Agung pasti bisa. Kita harus segera pergi. Kinmu berjalan di dek dan melihat ke belakang. Ia melihat gagak api, yang telah diusir oleh Kaisar Manusia leluhur pertama, masih mengejar tanpa henti. Tetapi kali ini, mereka tidak bisa memanfaatkan matahari untuk meningkatkan kecepatan mereka. Akibatnya, jarak antara mereka dan kapal semakin jauh. Tinggalkan kapalnya. Kinmu tiba-tiba berkata, ayo kita terbang ke suatu tempat di mana para dewa gagak api tidak bisa melihat kita, lalu kita bisa naik kapal lain untuk pergi. Kita harus meninggalkan kapal ini sebelum kita menarik perhatian penguasa Matahari Agung. Apa kita punya kapal lain? Cixi menggelengkan kepalanya, dan leluhur pertama Kaisar Manusia melakukan hal yang sama. Senior Cixi, kamu tahu akan ada musuh yang mengejar kita, jadi kenapa kamu tidak menyiapkan kapal lain? Misalnya, kalau aku memurnikan racun, aku akan menyiapkan satu set lagi untuk keadaan darurat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian terlalu tidak berpengalaman dalam menangani masalah. Pangongso buru-buru mengeluarkan sebuah buku kecil dan menuliskan kata-kata dari Kinmu sambil berpikir dalam hati, semakin banyak aku mengenalnya, semakin mudah menghadapinya. Cixi berkata, dinasti Dewa Cahaya Merahku telah hancur, dan sungguh mengesankan masih memiliki kapal seperti itu. Kaisar Manusia leluhur pertama merenung dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan kapal ini. Kita hanya bisa bertarung. Meskipun penguasa Matahari Agung kuat, kita juga bukan orang biasa. Kita punya kesempatan untuk melepaskan diri dari penguasa Matahari Agung jika kita melukainya. Cixi sedikit ragu. Penampilan leluhur pertama sebelumnya jelas menunjukkan bahwa ia belum pernah pergi ke medan perang sebelumnya. Ia kebingungan menghadapi formasi pertempuran, bahkan sempat diceramahi oleh Kinmu. Tentu saja, Cixi bukanlah seorang jenderal, jadi dia juga tidak tahu bagaimana cara menangani formasi pertempuran. Kalau bukan karena Kinmu yang sudah mengalami banyak pertempuran dan ahli dalam teknik Kaisar Manusia leluhur pertama serta seni bela diri, mungkin formasi gagak api saja sudah membuat mereka kesal dan patah semangat. Penguasa Matahari Agung adalah dewa yang terkenal, dan ia telah mengasah dirinya hingga sempurna selama berabad-abad. Jika mereka sampai tertangkap olehnya, mungkin akan sulit untuk bertahan melawannya dengan kemampuan leluhur pertama dan Cixi. Tiba-tiba, Ling Yuxiu berkata, lihatlah matahari itu. Semua orang di kapal itu serentak melihat dan mereka melihat matahari sedang berubah. Transformasi aneh sedang terjadi pada matahari. Permukaan matahari runtuh ke dalam, membentuk lapisan demi lapisan cincin rumit yang saling mengunci. Jika dia mati lebih detail, cincin-cincin itu adalah tanda formasi yang dibentuk oleh rune yang rumit. Tak lama kemudian, sebuah formasi yang luar biasa rumit terbentuk dari permukaan luar hingga ke dalam. Ketika tanda-tanda itu mengerut, sebuah pupil besar dapat terlihat dari kejauhan. Penguasa Matahari Agung ada di sini. Seru Cixi serak, kegugupannya tak tertandingi. Kaisar Manusia leluhur pertama menarik napas dalam-dalam dan berdiri di buritan kapal. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku mungkin takkan mampu mengalahkannya jika ini 1 lawan 1. Karena kita tak bisa lolos dari kejaran penguasa Matahari Agung, sekalian saja kita lukai dia dengan parah dan menakutinya. Kinmu menatap matahari yang terus bertransformasi, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Tiba-tiba, ia mengeluarkan mata giok mataharinya dan memeriksanya. Ia kemudian menatap matahari dan berseru, orang yang datang benar-benar penguasa Matahari Agung. Benar-benar penguasa Matahari yang agung. Cixi menempatkan lantai penekan surga di langit di atas kapal terbang. Ia bergegas masuk ke gedung, langsung menuju lantai teratas, dan mengambil harta karun penting itu. Ia berkata dengan serius, selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi kekuatan matahari. Kesadaran Kinmu sedikit kacau saat ia bergumam, tapi kenapa struktur formasi di mata giok matahari hampir sama dengan struktur formasi matahari ini? Mata giok ini adalah harta karun dari era Kaisar Agung, dan penguasa Matahari Agung seharusnya sudah ada di era Naga Han, kan? Jadi kenapa dia menggunakan jurus formasi dari era Kaisar Agung? Ling Yuxiu berkata,
penguasa Matahari Agung telah melewati era Kaisar Agung sehingga dia bisa mempelajari seni formasi ilahi mereka. Apa yang mengejutkan tentang itu? Tidak, itu tidak benar. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Seni ilahi bergantung pada jalur, dan setelah teknik seseorang ditentukan, pada dasarnya seseorang akan terus maju di jalurnya sendiri. Sebanyak apapun mereka mempelajari seni ilahi orang lain, mereka tidak akan pernah mencapai puncaknya. Grandmaster adalah contohnya. Kemarahan Pangongso tak terbendung saat ia berteriak, "Qin bocah, apa kau bisa memikirkan perasaan orang lain saat memberi contoh? Lagi pula, kita kan satu kapal." Grandmaster awalnya mengolah mantra dukun, dan dia adalah master hebat yang langka dalam mantra dukun. Kultivasinya dalam jiwa dan roh primordial juga langka di dunia ini. Namun, dia teralihkan dan pergi mempelajari pedang Dao dari Sekte Dao, Dharma Biara Petir Agung, teknik Sekte Suci Surgawi, dan teknik ibu kota giok kecil, sehingga kemampuannya masih setengah matang. Qin Mu membuat kesimpulannya dan berkata, "Jika aku penguasa Matahari Agung, aku akan mempelajari teknik formasi dari era Kaisar Agung, tetapi aku akan mengubahnya agar paling cocok untukku." Namun, penguasa Matahari Agung ini tidak mengubah apapun, jadi ini tidak logis. Lagi pula, aku mendengar dari senior Cisi dan leluhur pertama bahwa dia adalah dewa yang lahir dari matahari, dan itu bahkan lebih mustahil baginya untuk mempelajari seni ilahi dari era Kaisar Agung, dia tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Ling Yuxiu bingung, kenapa dia tidak bisa mempelajarinya? Mereka lahir dari matahari, dan Dao Agung dalam tubuhnya telah ditetapkan. Sementara itu, reformasi dimulai dengan mengubah seni ilahi. Mengubah seni ilahi mengubah hukum, dan mengubah hukum mengubah jalan. Ketika jalan, keterampilan, dan seni ilahi berubah, Dao Agung juga akan berubah. Qin Mu menjelaskan lebih lanjut, Dao Agung di penguasa Matahari Agung tidak akan pernah berubah, dan tentu saja dia tidak akan bisa mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang telah diubah. Sama seperti Earthbound juga merupakan dewa prasurgawi, jadi dia seharusnya tidak bisa mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Raja Yama. Dari kejauhan, formasi matahari telah terbentuk. Seberkas cahaya tebal tiba-tiba muncul dari ruang yang membatasi dan menyinari kapal terbang itu. Ketika seberkas cahaya itu melewati sebuah bintang, bintang itu langsung tertusuk dan sebuah lubang besar pun muncul di atasnya. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan Sun Jadeai. Di buritan kapal, leluhur pertama Kaisar Manusia dan Cisi tampak sangat gugup, sementara Qin Mu hanya berjalan mondar-mandir sambil mencabuti rambut di bawah dagunya. Jika tebakanku benar, penguasa Matahari Agung ini bukanlah penguasa matahari yang asli. Dia hanyalah dewa dari era Kaisar Agung. Kalau begitu, kemana perginya penguasa Matahari Agung yang sebenarnya? Leluhur pertama, bisakah kau mendapatkan sedikit darah penguasa Matahari Agung agar aku bisa menelitinya? Cisi merasa bingung sekaligus jengkel. Tidak buruk sama sekali kalau kita bisa melindungi nyawa kita. Kaisar Manusia leluhur pertama berteriak, bersembunyi di kabin. Cepat, Qin Mu berlari menuju kabin sementara Ling Yuxiu berdiri di atasnya. Pangongso hendak mengunci Qin Mu di luar, tetapi Ling Yuxiu mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah. Qin Mu bergegas masuk ke kabin, dan tepat saat hendak menutup pintu, ia mendengar suara dentuman keras. Getaran dahsyat datang dan melemparkan mereka bertiga ke udara, bertabrakan di sana-sini. Di buritan, Kaisar Manusia leluhur pertama menghunus pedang dari pinggangnya dan mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk menebas. Pedang kecerahan giok mengembang dan menembus cahaya yang kuat, tetapi langsung hangus membara. Leluhur pertama terpaksa mundur terus-menerus. Sementara itu, Cisi mengeksekusi harta karun yang menekan lantai penekan surga. Harta karun itu adalah 6 pedang dewa, dan mereka menebas cahaya dewa. Kemampuannya memang tidak cukup, tetapi kekuatan ke-6 pedang dewa ini terlalu kuat, sehingga meningkatkan kemampuannya secara drastis. Mereka berdua bersekutu dan akhirnya memblokir kekuatan mata dewa matahari. Api dan sinar dewa yang dahsyat terbelah menjadi dua oleh mereka berdua, menyebabkan api dan sinar tersebut menyerempet sisi-sisi kapal. Mereka meninggalkan 2 jejak panjang yang bersinar terang. Tepat pada saat ini, kapal terbang itu tiba-tiba berhenti. Dewa berkepala burung dan bertubuh manusia berkaki 3 telah menunggangi cahaya ilahi dan mendarat di buritan kapal. Dia tak lain adalah penguasa Matahari Agung. Di dalam kabin, Qin Mu berteriak, "Leluhur pertama, ingatlah untuk mendapatkan darahnya." Berhenti bicara, leluhur pertama tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Sisa korban dari 2 dinasti sebenarnya ada di kapal kuno ini. Fisik penguasa Matahari Agung sangat tinggi dan tegap, bagaikan burung raksasa yang bertengger di atas kapal. Ketiga matanya terbuka saat ia melihat ke bawah,
memiringkan kepala burungnya ke arah Cixi dan Kaisar Manusia leluhur pertama. Ia kemudian menatap bangunan itu dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum, "Setelah menangkap kalian, aku akan bisa menemukan jalan ke desa bebas, mengalahkan semua penyintas yang tersisa sekaligus. Ini sungguh mudah. Siapa yang menginginkan darahku? Aku." Qin Mu membuka jendela dan mengangkat tangannya. "Penguasa matahari, ini aku. Aku di sini." Penguasa matahari agung tersenyum padanya. "Kau sudah mati." Qin Mu buru-buru menyentuh tubuhnya dan menyadari bahwa ia masih baik-baik saja. "Aku masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin aku mati?" Penguasa matahari agung berkata dengan santai, "Di mataku, kalian anak-anak nakal itu sudah mati. Hanya 2 teman ini yang berani melawanku yang akan selamat, dan itu karena aku ingin menemukan desa bebas dan dunia terapung." Tanpa peringatan apapun, Pangongso bergegas maju dan menutup jendela dengan suara keras. Jendela didorong terbuka lagi, dan Qin Mu menjulurkan kepalanya sambil tersenyum. "Tapi kita jelas masih hidup." Pupil mata penguasa matahari agung mengerut, dan dia mencibir. "Kau akan segera mati." Ledakan. Pangongso menutup jendela lagi. Jendela berderit terbuka sekali lagi, dan Qin Mu menjulurkan kepalanya. "Lalu kenapa kau bilang kami sudah mati? Kami jelas masih bisa bicara, tertawa, dan melompat-lompat, jadi kata-katamu tidak masuk akal." Penguasa matahari agung mengerutkan kening dan api menyembur dari ketiga matanya. Ia ingin membunuh bocah ini sekarang. Qin Mu segera menutup jendela. Tawanya terdengar dari kabin. "Dia pikir aku akan ketakutan setengah mati, tapi dia langsung terdiam hanya karena beberapa kalimatku." Lihat wajahnya memucat. Bahkan terdengar lebih banyak suara dari dalam kabin. "Tuan Qin, kakek Qin, tolong berhenti bicara, oke? Aku mohon padamu." Dia bahkan menggunakan bola matanya untuk menatapku. "Berhenti bicara, Grandmaster, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, dia tidak akan membiarkanmu pergi, jadi mengapa kau tidak memarahiku saja sampai kau puas?" Bahkan sebelum sinar suci dari mata sang penguasa matahari agung terpancar, Kaisar Manusia leluhur pertama menebasnya dengan satu pedang. Sang penguasa matahari agung mengangkat cakarnya untuk menangkis pedang ini, dan berkata sambil tersenyum, "Keterampilan pedang yang ceroboh." Ketika cakar tajamnya menangkis pedang itu, ekspresinya sedikit berubah. Ia buru-buru menarik kembali cakarnya, dan cahaya suci di matanya melesat ke arah pedang leluhur pertama. Ia berkata dengan dingin, "Pedang itu memang pedang yang bagus." Cakarnya hampir putus oleh pedang kecerahan giok, dan dia beruntung dia menariknya kembali tepat waktu. Leluhur pertama mengayunkan pedangnya kembali ke sarungnya dan menggunakan mudra langit dan bumi untuk menangkis kekuatan 3 tatapan itu. Di sisi lain, Dewa Cixi menyerbu ke arahnya. 6 cahaya pedang menari-nari, menerjang penguasa matahari agung bersama dengan lantai penekan langit di belakangnya. Penguasa matahari agung menerima jurus mudra Kaisar Manusia leluhur pertama dengan tangan kosong. Ia tampak takjub saat Cixi menerkam, dan ia segera mengepakkan sayapnya untuk menghindari cahaya pedang dan lantai penekan surga. Leluhur pertama Kaisar Manusia dan Cixi melompat keluar dari kapal terbang, bertarung sengit dengan penguasa matahari agung di langit berbintang. Penguasa matahari agung membuka sayapnya, dan banyak dewa gagak api terbang keluar dari sayapnya, mengepakkan sayap mereka ke arah kapal terbang. Ia menyeringai dan berkata, "Anak-anak kecil di kabin, kalian bisa mati sekarang." Begitu para dewa gagak api ini mendarat di kapal terbang, mereka langsung menyerbu kabin. Namun, pintu tiba-tiba terbuka, dan Qin Mu berdiri di tengah dengan sebuah koper di tangannya. Di belakangnya, Pangongso dan Ling Yuxiu segera menutup mata dan tidak berani melihat. Mereka hanya mendengar suara pelan, dan tiba-tiba, aura dahsyat meluap meledak seolah-olah ada makhluk haus darah yang terbangun dan ingin memakan manusia. Kepala yang seindah batu giok di dalam kotak itu tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi gembira. Selaput di belakang kepala yang terhubung ke kotak itu terbuka seperti kipas dan bergetar hebat. 2 sinar cahaya darah melesat keluar dari mata kepala ini dan menyapu secara acak bagaikan naga yang berkeliaran. Keheningan yang mencekam menyelimuti kapal. Ratusan dewa gagak api yang hendak menyerang terhenti, berdiri tak bergerak di tempat. Ketika kedua berkas cahaya itu menyusut dan perlahan-lahan masuk kembali, Qin Mu menutup kotak itu. Aroma darah yang pekat hampir membuat Qin Mu pingsan, dan jantungnya berdebar kencang. Terdengar suara sendawa dari kotak itu, dan dia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi. Sementara itu, di luar kabin, para dewa gagak api masih membeku di tempat. Tiba-tiba, denyut nadi dari seni ilahi Kaisar Manusia leluhur pertama, Cixi, dan penguasa matahari agung datang, menyebabkan kepala dan tubuh mereka terpisah. Kepala mereka terlepas dari leher dan jatuh ke tanah.
Suara dentuman terdengar ketika mayat-mayat itu roboh seketika. Yang menggembalakan sapi, ada aura darah di sekitarmu. Ling Yuxiu membuka matanya dan langsung melihat kabut merah darah melingkari Kinmu. Kinmu terkejut. Ia menundukkan kepala untuk melihat tubuhnya, dan ia melihat kabut tipis yang melayang di sekelilingnya. Kabut merah ini seperti gas, tetapi ia tidak bisa merasakannya. Namun, kabut tersebut bisa dilihat dengan mata telanjang. Sungguh aneh. Kau dihantui oleh aura darah, Master Sekte Qin. Kau beruntung. Pangongso tersenyum. Kau telah membunuh banyak dewa. Jumlah mereka ada ratusan, kan? Roh mereka telah melekat padamu, jadi kau pasti akan mati. Kinmu bertindak seolah-olah ingin membuka kasus itu, dan raut wajah Pangongso berubah drastis. Ia pun melarikan diri dengan tergesa-gesa. Udara darah ini seharusnya ada di dalam kasus ini, jadi kenapa malah menggangguku? Kalau aku tidak memberinya makan, apa aku yang akan mati selanjutnya? Kinmu merasa gelisah. Dia juga tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan udara berdarah ini, tetapi dia samar-samar bisa merasakan hubungan antara itu dan kasusnya. Tiba-tiba, udara darah berubah menjadi asap tebal saat menembus ke tengah alisnya. Udara darah itu masuk ke mata ketiganya, dan segera terserap. Sendawa keluar dari mata ketiganya. Kinmu memiringkan kepalanya ke samping. Sebuah sendawa terdengar dari kotaknya, dan sendawa juga terdengar dari matanya. Memang banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Di dunia di dalam mata ketiga Kinmu, sebuah suara menyeramkan terdengar. Siapa yang berani mencuri makananku? Bocah itu adalah jatah yang kusuka. Kau benar-benar berani mencuri iblis darahku. Aku akan memakanmu. Qin Fengqing menghisap darah ini seperti mie dan bersendawa. Lalu ia mengayunkan tinjunya ke langit dan meraung, beraninya kau bersikap galak padaku. Begitu aku kabur dari tempat ini, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur dan memakanmu. Di langit berbintang di luar kapal, pertempuran dahsyat telah meletus. Kapal terbang itu semakin terdorong menjauh oleh denyutan seni ilahi mereka. Dalam pertarungan antara penguasa Matahari Agung, leluhur pertama, dan Cixi memiliki langit setinggi 1000 lantai yang menekan di atas kepalanya sambil menghunus 6 pedang. Seni ilahi tubuhnya yang tak tertandingi kekuatannya, dan ia sangat ganas saat bertarung. Selain itu, kekuatan mata Kinmu tidak dapat melihat dengan jelas kecepatan serangan Cixi, ia sangat cepat. Orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Keenam pedangnya adalah senjata dewa kelas atas, dan metode bertarungnya liar. Kecepatan kemampuan pertarungan jarak dekatnya tak tertandingi. Kemampuannya lebih rendah daripada penguasa Matahari Agung dan Kaisar Manusia leluhur pertama, jadi ia hanya bisa mengandalkan lantai penekan surganya untuk menangkis serangan penguasa Matahari Agung. Tubuh dengan 3 kepala dan 6 lengan jelas merupakan tubuh jasmani terkuat. Bagi orang biasa, memiliki 1 lengan lagi akan membawa perubahan besar, seseorang dapat menguasai lebih banyak teknik. Setiap lengan tambahan akan mengumpulkan dan melipat gandakan kekuatan setiap serangan, dan 3 kepala dan 6 lengannya telah sepenuhnya mengembangkan semua metode pertempuran jarak dekat. Kinmu keluar dari kabin dan berdiri di buritan kapal. Ia tak kuasa menahan desahan, lalu berseru dalam hati, era cahaya merah tidak memiliki banyak pencapaian dalam seni ilahi, tetapi pencapaian mereka dalam tubuh jasmani sungguh menakjubkan. Setiap peningkatan lengan atau kepala setara dengan menambahkan 1 jurus lagi pada 14 jurus pedang dasar. Sepertinya kita meremehkan teknik Dewa Tempur Anasrafa yang sedang dikembangkan Pangongso. Di reruntuhan besar, mereka melihat patung-patung dewa dengan banyak kepala dan lengan. Era cahaya merah tua pasti telah menginspirasi teknik tubuh jasmani yang dikembangkan oleh para dewa berkepala 3 dan 6 lengan ini. Dari sini, orang bisa membayangkan seberapa tinggi pencapaian dalam tubuh jasmani selama era cahaya merah. Namun, lebih dari separuh kekuatan penguasa Matahari Agung masih terpusat pada leluhur pertama Kaisar Manusia. Saat pertama kali mereka berdua beradu, penguasa Matahari langsung merasakan kekuatan leluhur pertama yang luar biasa. Kemampuan mudra Kaisar Manusia leluhur pertama mampu menahan serangannya, dan ini membuatnya merasa terancam. Sedangkan Cixi, meskipun ia telah menyebabkan banyak masalah, kekuatan tempurnya jauh di bawah leluhur pertama. Metode pertempuran Great Sun Sovereign juga membuka cakrawala Kinmu. Ketiga kaki dewa ini semuanya berkaki burung dengan cakar tajam. Di angkasa, cakar tajam itu bagaikan senjata paling tajam, dan ia tak kesulitan membelah gunung dan batu. Ia juga memiliki 2 sayap yang mengepak dengan keras. Sayap-sayap itu bergerak sangat cepat, memungkinkannya bergerak ke segala arah, dan sayap-sayap itu dapat menebas bagaikan pisau-pisau dewa yang membelah langit. Lebih dari itu, sayap-sayap itu bahkan memiliki energi api yang tak terbatas. Sepasang sayap ini bergetar saat ia bergerak ke sana kemari.
Hal ini membuat kecepatan gerak penguasa Matahari Agung menjadi sangat cepat. Saking cepatnya, Cixi dan leluhur api pun tak mampu mengejarnya. Selain sayap, ia memiliki dua lengan dan tangan terakhirnya melancarkan seni ilahi. Setiap kali mudra dieksekusi, matahari akan melompat keluar dari telapak tangannya dan meledak. Api akan memenuhi ruang seperti matahari kecil. Selain bagian-bagian tubuh itu, paruhnya juga merupakan senjata yang ampuh. Saat ia mematuk, ia pasti bisa melubangi kepala leluhur pertama dan Cixi jika mereka tidak bisa menghindarinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketiga matanya. Kemampuan formasi yang tersembunyi di dalamnya dapat memancarkan cahaya ilahi yang mirip dengan mata giok matahari saat diaktifkan, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. 3 kepala dan 6 lengan Cixi membuat metode bertarungnya sangat rumit, dan metode bertarung penguasa Matahari Agung pun tak kalah hebat. Dengan sepasang sayapnya yang besar, tubuhnya bergerak bagai kilat. Cakar, sayap, tangan, paruh, dan matanya, semuanya sinkron untuk memberikan pukulan sempurna kepada leluhur pertama dan Cixi. Tak lama kemudian, ia menghujani keduanya dengan luka-luka. Jika ini terus berlanjut, leluhur pertama dan Cixi akan mati di tangannya. Mata Qinmu berbinar. Ia ingin membuka kotak kecil itu dan menggunakan pisau misterius eksekusi dewa untuk membantu mereka, tetapi kecepatan mereka terlalu cepat. Kecepatan penguasa Matahari Agung, khususnya, bahkan lebih tinggi daripada leluhur pertama dan Cixi, jadi melepaskan pisau ilahi itu mungkin akan membunuh leluhur pertama atau Cixi. Tentu saja, ada kemungkinan pisau itu tidak akan mengenai satu pun di antara mereka, malah akan mengarah ke Qinmu. Tiba-tiba, penguasa Matahari Agung terbang di atas kepala Cixi, dan ketiga cakarnya mencengkeram lantai langit 1000 lantai. Ia mengangkat bangunan ini dan melemparkannya jauh-jauh. Sial! Qinmu terkejut. Wajah Cixi memucat saat ia melihat sayap-sayap Great Sun Sovereign menebasnya. Ia buru-buru menangkis dengan 6 pedangnya dan menerima serangan ini. Tubuhnya terguling, dan ia terhempas ke ruang gelap di bawah mereka. Pada saat yang sama, Kaisar Manusia leluhur pertama memukulkan satu mudra ke punggung jantung penguasa Matahari Agung. Lapisan-lapisan bulu muncul dari punggung penguasa Matahari Agung dan menghalangi mudra ini. Namun, ia tetap batuk darah meskipun berhasil menghalanginya. Kepalanya menoleh, lalu ia membuka mulutnya untuk menyemburkan api Dewa Matahari. Api Dewa Matahari turun dari langit bagai air terjun, dan pada saat yang sama, sinar dewa yang tajam dari ketiga tatapannya juga memancar keluar. Ekspresi Kaisar Manusia leluhur pertama meredup, dan aura depresinya semakin pekat. Penguasa Matahari Agung tiba-tiba merasakan aura berbahaya, dan bulu-bulu dewa di tubuhnya berdiri tegak. Dia rela menerima pukulan dari Kaisar Manusia leluhur pertama hanya untuk menghajar Cixi. Dia ingin melawan leluhur pertama sendirian. Kemampuan leluhur pertama adalah yang terkuat, jadi hanya dengan menyingkirkannya dia bisa meraih kemenangan penuh. Namun, leluhur pertama tampaknya telah mengambil alih kendali. Ia segera memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya. Qinmu memandang dari kejauhan, dengan ekspresi muram. Ia berkata dengan suara rendah, bentuk pertama dari 3 bentuk langit yang terbalik, runtuhnya langit, hilangnya bumi. 3 bentuk langit terbalik milik Kaisar Manusia leluhur pertama adalah 3 jurus yang belum pernah dikuasai Qinmu. Bukan karena pemahaman Qinmu kurang, melainkan karena ketiga jurus mudra ini membutuhkan keberanian untuk mati bersama langit dan bumi. Qinmu tidak bisa melakukannya. Di atas kapal terbang, Qinmu menyaksikan langit berbintang menjadi cerah, dan langit yang cemerlang muncul di bawah kaki leluhur pertama. Saat matahari dan bulan terbit, bintang-bintang bersinar cemerlang sebelum langit runtuh. Matahari dan bulan hancur, dan bintang-bintang berjatuhan bagai hujan. Kehancuran langit dan bumi sungguh tampak begitu indah dan heroik pada saat itu. Ekspresi Qinmu berubah drastis. Ia membawa koper itu dan segera berbalik untuk berlari. Ketika ia berlari menuju kabin, Ling Yuxiu sudah membuka pintu dan hendak keluar. Beberapa saat yang lalu, ia memberanikan diri dan memutuskan untuk keluar melihat situasi. Tanpa penjelasan apapun, Qinmu berlari ke arahnya dan menggendongnya di bahunya, menggendongnya seperti karung kentang sambil bergegas masuk ke dalam kabin. Ledakan, getaran dahsyat datang, dan keduanya terlempar tinggi ke langit-langit. Kapal terbang itu berputar dengan dahsyat, dan suara berderit terdengar dari badan kapal. Suara retakan juga terdengar, darah Qinmu dan Ling Yuxiu membeku. Harta karun penting dari era cahaya merah ini bisa hancur kapan saja. Kapal terbang itu bagaikan perahu kecil di tengah lautan badai, dihantam ombak yang mengamuk ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, jendela-jendelanya pecah dan terlempar keluar dari kapal. Suara mendesing, lantainya hancur berkeping-keping dan terpental.
Kinmu dan Ling Yuxiu buru-buru memeluk pilar di kabin, hanya untuk mendengar suara berderit dari pilar itu. "Peluk pinggangku," teriak Kinmu. Ling Yuxiu tidak mendengarnya dengan jelas. "Apa? Peluk pinggangku?" Ling Yuxiu akhirnya mendengarnya kali ini. Ia melepaskan pilar dan memeluk pinggang Kinmu. Kinmu merasakan dua benjolan lunak di punggungnya, dan rasanya sangat nyaman. Namun, ia tidak sempat memikirkan mana yang lunak. Ia segera menggunakan jurus mudra langit dan bumi. Langit yang berputar memutar bumi dan hati yang tak berubah. Saat jurus mudra ini dieksekusi, gerakan gelombang dahsyat langsung dipicu oleh telapak tangannya dan mulai berputar-putar di sekelilingnya. Kinmu mengerang saat lengannya hampir patah akibat tekanan yang datang dari tangannya. Namun, ia hanya bisa terus bertahan. Tiba-tiba, pilar yang menyangga kabin itu patah dan seluruh bangunan terlempar dan jatuh ke langit berbintang. Ling Yuxiu terkejut, dan dia buru-buru memeluk Kinmu sirat mungkin. Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengeksekusi mudra langit dan bumi, dan ia menahan gelombang yang semakin kuat. Kapal terbang itu masih terombang-ambing dengan dahsyat, dan kepala burung Phoenix di haluan telah patah. Papan dek berderak dan pecah saat terus-menerus beterbangan. Seluruh kapal telah aus. Ledakan, pintu palka kapal hancur berkeping-keping, dan teriakan kaget Pangongso terdengar dari dalam. Ling Yuxiu mendengar suara ini dan berpikir, Pangongso benar-benar cerdik karena telah bersembunyi di palka kapal sebelumnya. Apakah dia sudah memperkirakan bahaya yang akan datang? Pangongso terombang-ambing, dan ia terhempas ke sana kemari. Gelombang tiba-tiba berhenti, tetapi kapalnya masih terus berputar, tak tahu kapan akhirnya akan berhenti. Kinmu menyilangkan tangan, mengubah mudranya menjadi menentukan 5 elemen tanah, air, angin, dan api. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu perlahan berhenti. Wajahnya memerah, dan kulitnya hampir retak, tetapi ia akhirnya berhasil menstabilkan kapal. Kinmu merentangkan mudra langit dan bumi. Kakinya masih gemetar, tangannya kram dan tak mampu mengangkatnya. Pinggangnya seakan mau terbelah, dan ia menahan napas dingin yang amat sakit. Kapal terbang itu karam. 3 pasang sayapnya telah patah dari 6 pasang sayap sebelumnya. Kepala burung Phoenix juga putus, dan tiang kapal runtuh. Layarnya berlubang-lubang, dan seluruh kabinnya lenyap. Udara bocor dari seluruh kapal, bahkan udara di dalam kapal terbang itu pun cepat habis. Pasti karena selubung ki vital di kapal terbang ini telah rusak. Kinmu berjuang untuk melangkah. Ia langsung menuju selubung ki vital kapal terbang dan memperbaiki robekannya. Setelah beberapa saat, ia mendarat kembali dan menghela napas lega. Seharusnya ini bisa bertahan untuk sementara waktu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan leluhur pertama. Saudari Xiu, kau sudah bisa melepaskannya. Wajah Ling Yuxiu memerah, dan dia segera melepaskan pinggangnya. Ketika Kinmu berlari untuk memperbaiki selubung ki vital, dia masih memeluknya, dan ini membuat Kinmu berlari 1 putaran sambil menyeretnya. Kinmu menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya sambil memeriksa lokasi dan arah mereka. Ia melihat bahwa mereka berada di langit berbintang yang asing, tanpa batas atas dan bawah. Tidak ada 6 arah. Dan ketika ia melihat ke kejauhan, ia tidak dapat melihat medan perang leluhur pertama dan penguasa Matahari Agung. Bukan saja dia tidak dapat melihat medan perang, bahkan matahari yang menjadi pusat perhatian kapal terbang itu pun tidak dapat dilihat dengan jelas. Kinmu merasakan hawa dingin merayapi hatinya. Ia buru-buru meraih manik-manik kebijaksanaan di lehernya dan menggosoknya 2 kali. Ia menenangkan diri dan berkata, sebaiknya kita tidak berkeliaran sembarangan. Kita harus tetap di tempat dan menunggu leluhur pertama atau Cixi menemukan jalan mereka ke sini. Ling Yuxiu melihat sekeliling dan bergumam, bagaimana kalau mereka tidak bisa menemukan kita? Bagaimana kalau mereka tidak bisa menemukan kita? Udara kita akan habis sebelum itu terjadi. Kinmu mengeluarkan beberapa benih obat dan sedikit tanah dari kantong taotinya. Ia menaburkan benih-benih tersebut di tanah dan menggunakan teknik penciptaan ion bumi. Ia melihat benih-benih obat ini berkecambah dan tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, sebuah taman muncul di dek kapal yang tersisa. Ia mengulurkan kelima jarinya dan sebuah bola api melesat dari tangannya. Bola api itu adalah matahari kecil yang dibentuk oleh Ki yang murni, dan ia menggunakan sinar matahari ini untuk menyinari herba-herba hijau yang rimbun ini. Ki yang murni miliknya jauh lebih pekat daripada yang lain karena ia telah melakukan perjalanan 40.000 tahun ke masa lalu untuk bertemu dewa yang telah wafat di era Kaisar Agung. Ia telah menganugerahinya 2 jalur ki ilahi, satu adalah yang murni, dan yang lainnya adalah yin murni. Setelah menciptakan matahari kecil, Kinmu melakukan hal yang sama dengan tangannya yang lain untuk menciptakan bulan kecil. Ia berkata dengan suara rendah, semoga ini bisa bertahan lama.
Pangongso merangkak keluar dari palka kapal dan melihat semuanya. Ketika ia menyadari Kinmu ternyata menyimpan setumpuk tanah di dalam karung taotinya, ia berteriak, "Master Sekte Qin, kau bahkan punya tanah di dalam karung taotimu. Saya sudah menyiapkan ini untuk keadaan darurat." Kinmu melepaskan matahari kecil dan bulan kecil dari telapak tangannya, dan mereka berputar mengelilingi kebun herbal. "Saya khawatir saya tidak akan bisa menanam herbal jika saya berada di tempat seperti gurun, jadi saya menyiapkan beberapa. Saya tidak menyangka akan menggunakannya di sini." Pangongso memasang ekspresi aneh, lalu mendesah. "Sekarang aku tahu kenapa aku tidak bisa membunuhmu." Kinmu menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau belum pernah mengalahkanku sebelumnya, apalagi membunuhku." Wajah Pangongso menjadi gelap, dan ia berhenti bicara. Ia juga tidak berani bergerak. Kinmu merenung sejenak, "Tiga dari kita menguras udara di sini tidak lebih lambat daripada dua dari kita menguras udara." Jadi, ekspresi Pangongso berubah drastis. Ia hendak melarikan diri ketika kapal tiba-tiba tenggelam. Mereka semua panik melihat ke belakang, dan wajah mereka memucat melihat apa yang mereka lihat. Penguasa Matahari Agung, yang tubuhnya berlubang-lubang, berdiri di buritan kapal. Salah satu sayapnya patah, dan kakinya juga lumpuh. Ia dipenuhi luka-luka dan 2 dari 3 matanya tampak buta. Secara keseluruhan, ia tampak menyedihkan. Batuk. Ia terbatuk hebat dan memuntahkan seteguk dahak yang membara, yang terus terbakar bahkan setelah mendarat di tanah. Bagian kapal dewa ini pun terbakar. Sungguh seni ilahi kaisar pendiri yang kuat. Sang penguasa Matahari Agung meringis kesakitan dan menarik napas dalam-dalam. Darah terus mengalir dari tubuhnya. Ia terkekeh. "Dia hampir merenggut nyawaku, tapi hanya hampir. Apa yang kukatakan? Oh benar, kau sudah mati." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Matanya yang tersisa terbuka dan tampak ada matahari besar yang menyemburkan api suci di dalamnya. Kinmu segera meraih kotak kecil itu dan membukanya tanpa peringatan. 2 garis cahaya darah melesat ke arah penguasa Matahari Agung dan menebasnya. Sayap-sayap Gritsun Sovereign yang compang-camping tiba-tiba terbentang dan menyelimuti tubuhnya, dan 2 garis cahaya berputar di sekelilingnya. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya terpotong, dan darah berceceran. "Aduh!" Suara terkejut dan marah sang penguasa Matahari Agung terdengar dari dalam bulu-bulu itu. Hati Kinmu membeku. Pisau misterius eksekusi dewa tidak mampu membunuh penguasa Matahari Agung yang sudah terluka parah. Yang membuatnya semakin putus asa adalah, jika penguasa Matahari Agung bisa muncul di sini, apakah kaisar manusia leluhur pertama sudah mati? Kedua garis cahaya itu berbalik tanpa mencapai sasarannya, dan kotak itu pun tertutup rapat. Tanpa tahap eksekusi dewa, pisau misterius eksekusi dewa belaka tidak dapat melakukan apapun padaku. Sang penguasa Matahari Agung membentangkan sayapnya, dan darah mengalir deras darinya. Darahnya mendarat di dek dan langsung membakarnya. Tak lama kemudian, buritan kapal diselimuti api suci. Udara dengan cepat menipis, dan tidak lama kemudian, Kinmu dan Ling Yuxiu merasa sulit bernapas. Penguasa Matahari Agung berjalan mendekat sambil terengah-engah. Kepala praktisi kuat tahta kaisar masih membutuhkan tahap eksekusi dewa untuk dapat mengeksekusi kekuatan mematikannya yang sempurna. "Sayang sekali kau tidak menerima gunung itu. Sekarang, kalian bisa mati." Tiba-tiba, kapal terbang itu terguncang, dan tubuh penguasa Matahari Agung membeku. Kepalanya menoleh ke belakang, dan ia melihat sosok ramping bermandikan api berjalan mendekat sambil memegang pedang suci. Ujung pedang itu mengarah diagonal ke geladak. Api suci itu langsung padam ketika ujung pedang itu menyentuhnya. Hanya genangan darah keemasan yang tersisa. "Kamu masih belum mati." Mata Gritsun Sovereign yang tersisa menunjukkan ekspresi ketakutan saat ia perlahan mundur. Tiba-tiba ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Rasa sakit dari sayapnya membuatnya menjerit memilukan saat ia terbang menjauh bagai seberkas cahaya. Wajah kaisar manusia leluhur pertama pucat pasi. Ia mengulurkan tangannya untuk bertepuk tangan dan berkata dengan suara rendah, "Penciptaan vitalitas hijau." Kapal itu tiba-tiba berubah seperti pohon layu yang menyambut musim semi kembali. Struktur kayu kapal dengan cepat menumbuhkan bibit pohon, dan pohon-pohon besar dan menjulang tinggi tumbuh dengan cepat dalam sekejap mata. Rasanya seperti hutan primitif. Kapal terbang itu berubah menjadi sebuah planet kecil, ditumbuhi pepohonan di segala arah saat ia melayang sendirian di langit berbintang. Leluhur pertama kaisar manusia berjalan di depan Kinmu dan yang lainnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Teman Dao Cisi, sampai kapan kau akan bersembunyi? Jika kau bergerak lebih awal, kita bisa saja melawan penguasa Matahari Agung sampai mati dan tidak membiarkannya lolos." Cisi tiba-tiba muncul di haluan kapal sambil menyeret lantai penekan surganya.
3 wajah dan 6 matanya menatap leluhur pertama. Aku juga terluka parah. Aku bisa saja melawannya sampai mati, tapi aku juga tak akan selamat. Karena dia sudah kabur, dia tak akan berani kembali lagi. Dia tak akan bisa mengejar kita jika dia kembali juga. Kita sudah mencapai tujuan kita, jadi tak perlu mempertaruhkan nyawa. Bagaimana lukamu? Nada suaranya terdengar sedikit khawatir, dan Kinmu merasa takut. Pertanyaan Cixi kali ini tidak tepat. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Selama dia membunuh leluhur pertama, cahaya merah muda akan sangat mudah mengambil alih perdamaian abadi. Niat membunuh Cixi telah bangkit. Alasan Cixi bersedia bersekutu dengan perdamaian abadi adalah karena keberadaan kaisar manusia leluhur pertama. Ia memiliki kemampuan yang dimiliki perdamaian abadi untuk bersekutu dengan dinasti Dewa Cahaya Merah. Jika leluhur pertama mati, aliansi tak lagi dibutuhkan. Dia bisa saja mengambil alih perdamaian abadi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, "Seberapa parah lukaku? Kau akan tahu jika kau mencobanya." Kinmu meraih kotak kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Senior Cixi, bagaimanapun juga kita masih beraliansi. Tidak baik kalau sampai berselisih." Cixi menatap kotak kecil di tangannya, lalu tiba-tiba tersenyum. "Benar, aku hanya khawatir, dan aku tidak bermaksud jahat. Murid, kemarilah." Pangongso berjalan mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, "Leluhur pertama kaisar manusia terluka parah. Jika kita bisa merebut pisau misterius eksekusi dewa, kita bisa melakukan apa saja pada mereka." Cixi menggelengkan kepalanya. "Aku tahu lukanya sangat parah, tapi lukaku juga tidak ringan. Aku tidak percaya diri menghadapi pisau misterius eksekusi dewa. Kita tunggu tubuhku pulih dulu." Leluhur pertama kaisar manusia jatuh ke posisi duduk, dan Kinmu memeriksa luka-lukanya, sambil sedikit mengernyit. Luka-luka di tubuh leluhur pertama sangat serius. Ia bagaikan vas porselen yang hampir pecah. Luka-luka ini berasal dari 3 wujud langit yang terbalik. 3 bentuk penggulingan langit adalah seni ilahi dengan daya hancur yang kuat. Ia tidak tahu berapa banyak jurus yang telah dilancarkan leluhur pertama, tetapi luka-luka pada tubuh jasmani dan roh primordialnya semuanya parah. Bahkan harta ilahi dan istana surgawi di ujung jembatan ilahinya pun banyak retak. Luka terparah yang pernah dirawat Kinmu adalah luka-luka guru kekaisaran akibat pertempuran dengan Kaisar Giok. Namun, istana surgawi guru kekaisaran tidak rusak saat itu. Kini, kaisar manusia leluhur pertama terluka parah hingga ke istana surgawinya. Mengirimkan energi penyembuhan ke istana surgawi untuk mengobati luka-lukanya masih merupakan sesuatu yang belum dipelajari dan dialami Kinmu. "Aku bisa mengobatinya sambil jalan. Aku harus mengobati luka-lukanya yang lain dulu. Setelah itu, aku akan memikirkan cara untuk mengobati luka-luka di istana surgawinya." Kinmu menyerahkan kotak kecil itu kepada Ling Yuxiu dan mengajarinya cara mengaktifkan dan melepaskan pisau misterius eksekusi dewa. Ia menginstruksikan dengan suara rendah, "Jika Cixi datang, segera buka kotaknya." "Jangan ragu." Ling Yuxiu mengangguk perlahan. Ia memeluk kopernya sambil mengingat instruksi Kinmu dalam benaknya. Kinmu menarik napas dalam-dalam, dan dia segera mulai mengumpulkan ramuan untuk memurnikan pil roh. "Bagaimana seharusnya aku memperlakukan istana surgawi?" Kinmu merawat tubuh jasmani leluhur pertama, dan butuh 2 hari untuk merawat harta karun ilahinya. Ramuan spiritual yang kurang ia tanam langsung ditanamnya. Meskipun tubuh jasmani leluhur pertama telah pulih, kondisinya semakin memburuk, dan ia sering mengalami koma. Ini karena luka-luka pada roh primordial dan istana surgawinya terlalu parah, dan Kinmu sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Apoteker telah mewariskan pengetahuan dan keahlian medis kepadanya. Ia dapat merawat praktisi kuat yang berada di alam jembatan ilahi dan mereka yang belum mencapai gerbang surgawi selatan. Namun, untuk cedera di istana surgawi alam dewa, itu juga merupakan wilayah yang belum diketahui oleh apoteker. Terlebih lagi, jarum perak tidak dapat bergerak lebih jauh untuk mencapai istana surgawi, jadi bagaimana mengarahkan energi obat juga menjadi masalah besar. Mandi uap atau air mendidih juga tidak memungkinkan karena tidak dapat meresap ke dalam istana surgawi. Sedangkan untuk pil roh dan obat-obatan ajaib, energi obatnya tidak dapat mencapai istana surgawi secara langsung. Roh primordial leluhur pertama tidak lagi berada di dalam harta karun ilahi embrio rohnya, ia berada di istana surgawi. Jika dikira-kira, kultivasinya kemungkinan besar telah mencapai ranah tahap eksekusi dewa atau ibu kota Giok. Namun, untuk mengetahui kultivasinya secara pasti, Kinmu perlu memasuki istana surgawi leluhur pertama manusia. Kondisi kaisar manusia leluhur pertama sudah sangat buruk, dan ia tidak bisa lagi melepaskan roh primordialnya untuk diobati Kinmu. Karena itu, ia hanya bisa memasuki istana surgawi jika ingin mengobatinya.
Aku masih bisa berubah menjadi bayangan untuk memasuki harta karun sucinya dan menyalurkan energi obat, tapi aku tidak bisa memasuki gerbang surgawi selatan. Kinmu dengan cepat berjalan berputar-putar di sekitar leluhur pertama sambil menghitung dengan cermat. Gerbang surgawi selatan adalah jalur penting. Itu adalah jalur bagi dewa untuk menjadi dewa sejati, dan roh primordial seseorang harus memiliki kekuatan dewa sejati untuk dapat masuk. Meskipun kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki berbagai macam teknik aneh, tidak peduli seberapa rumit tekniknya, semuanya harus mematuhi satu prinsip dasar, yakni ranah kultivasi. Kultivasi Kinmu masih jauh dari mampu memasuki gerbang surgawi selatan. Kaisar manusia leluhur pertama pingsan lagi, dan entah mimpi apa yang dialaminya. Ia hanya terus menggumamkan kata-kata yang mengigau. Aku telah berdosa, aku tidak akan melarikan diri lagi. Aku datang ke sini untuk menebus diriku. Saya minta maaf. Kinmu mengerutkan kening. Kehilangan kesadaran seperti ini sangat buruk karena ini berarti roh primordial leluhur pertama sudah mulai hancur. Perawatan tidak bisa ditunda lagi. Dia harus mengirimkan energi obat ke istana surgawi sesegera mungkin. Aku tidak bisa melewati gerbang surgawi selatan, tapi ada sesuatu yang bisa melewatinya. Kinmu segera menyempurnakan pil untuk mengobati luka roh primordial. Ia membuat banyak pil, lalu menyimpan semuanya. Ia berkata kepada Lin Yuxiu, "Saudari Xiu, aku akan mengobati luka leluhur pertama. Tetaplah di sini dan hati-hati dengan Cixi." Lin Yuxiu menganggukkan kepalanya sambil memegang kotak kecil itu dengan gugup. Tubuh Kinmu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menembus ke jantung alis leluhur pertama. Ia terbang melewati embrio roh, harta karun ilahi 5 elemen, dan 6 arah. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya mencapai harta karun ilahi jembatan ilahi. Dia berdiri di jembatan dewa kaisar manusia leluhur pertama dan melihat cahaya di tempat itu bagaikan pelangi. Sementara itu, di bawah jembatan dewa, harta karun dewa saling bertautan dan tumpang tindih. Youdu yang gelap berada di bawah 6 penjuru, dan di sanalah harta karun dewa kehidupan dan kematian berada. Kinmu menenangkan diri dan menuju ke tempat di ujung lain jembatan dewa, itu adalah istana surgawi leluhur pertama. Saat berjalan di jembatan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang ketika menyadari bahwa jembatan suci kaisar manusia leluhur pertama masih utuh dan terhubung. Jembatan itu sama sekali tidak rusak. Jembatan-jembatan suci semua praktisi seni suci di Kekaisaran Perdamaian Abadi telah putus. Bahkan jika seseorang menggunakan rahasia jembatan Magpie dan rahasia pemandu misterius, masih akan ada bagian yang terpisah. Itulah sebabnya mereka harus menggunakan rahasia penyeberangan suci untuk mencapai pantai seberang. Di sisi lain, jembatan suci kaisar manusia leluhur pertama sempurna. Memang, dia sama denganku. Kami berdua lahir dari garis keturunan kaisar pendiri. Jembatan ketuhanan kami tidak putus. Kinmu melangkah maju, dan setelah waktu yang lama, ia tiba di ujung jembatan dewa. Di hadapannya, gerbang surgawi selatan berdiri kokoh di antara awan. Gerbang itu megah dan luas. Gerbang surgawi selatan ini adalah pintu menuju istana surgawi, dan awan-awan di sekelilingnya membentuk berbagai macam bentuk, tanduk kambing, naga, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Terdapat pula tanda guntur, tanda angin, dan berbagai macam tanda aneh. Pintu itu memberikan tekanan yang luar biasa pada Kinmu, dan beratnya luar biasa. Jika dia memasuki pintu ini, roh primordialnya tidak akan mampu menahan tekanan, roh itu akan hancur. Kinmu menenangkan diri. Ia mengeluarkan kantong taotinya dan mengobrak-abrik isinya, mengeluarkan 2 mata giok. Mata giok bulan dan mata giok matahari. Kinmu merenung sejenak sambil menggertakkan giginya. Ia menggunakan teknik alam 10.000 roh, mencoba memberikan kecerdasan kepada kedua mata giok ini. Pencapaiannya dalam teknik alam 10.000 roh tidaklah tinggi karena ia hanya mempelajarinya sekilas. Karena itu, ia tidak sepenuhnya yakin apakah ia bisa memberikan kecerdasan kepada mereka. Setelah menunggu lama, kedua mata gioknya masih tidak bergerak. Kinmu sedikit mengernyit. Ia hendak mengeksekusi teknik alam 10.000 roh lagi ketika beberapa letupan terdengar dari mata gioknya. Setelah 2 letupan, 2 kaki kurus tumbuh dari bola mata besar itu, dan 2 lengan kurus tumbuh di atas mata setelah beberapa letupan lagi. Salah satu bola mata itu meregangkan punggungnya dan berteriak, "Aku hampir mati karena menahan tawa. Saudaraku, saudaraku, jangan mati lemas." Kinmu terkejut, dan mata giok matahari di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Dengan 2 lengan kurusnya yang memegang bola matanya yang besar, ia tertawa terbahak-bahak hingga berguling-guling di tanah. Mata giok bulan juga tertawa terbahak-bahak hingga berlutut di tanah sementara kedua lengan kurusnya memukul-mukul tanah dengan liar.
Dia pikir dia tidak membangunkan kita dan berencana membangunkan kita sekali lagi. Kedua bola mata besar itu berguling-guling di tanah lagi. Wajah Kinmu berubah muram. Baiklah, sudah cukup. Berhenti tertawa. Tertawa lagi, dan aku akan menamparmu kembali ke wujud aslimu. Kedua mata giok itu langsung menutup mulut mereka dan berdiri tegak dengan kaki-kaki mereka yang kurus. Kurasa kaki kita mungkin agak terlalu kurus. Aku selalu takut patah. Bola mata besar Sun Jadeye menunduk dan mencoba melihat kakinya, tetapi bagaimana dia bisa melihat? Grur, Sun Jadeye berguling dan berguling-guling belasan kali sebelum berhenti. Mun Jadeye sangat gembira melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak sampai ia berlutut lagi sambil memukul-mukul tanah dengan keras. Telapak tangan Kinmu gemetar saat ia mencabut dua helai jenggotnya dengan kasar. Ia berteriak, "Kalian berdua sudah cukup bermain. Aku memanggil kalian berdua agar tidak melihat kalian bermain-main." Kedua mata giok itu segera berdiri bersama, mendengarkan dengan patuh. Kinmu mengeluarkan pil roh dan obat ajaib yang telah dibuatnya, lalu membungkusnya dalam karung besar. "Setelah kalian masuk, bawa saja pil roh ini ke roh primordial leluhur pertama dan katalis energi obat ini." Ia hendak menyerahkan pil-pil roh ini kepada kedua mata giok itu ketika tiba-tiba ia tersadar. Sepertinya teknik alam 10.000 rohku belum sempurna, jadi semua yang kupanggil belum terlalu bisa diandalkan. Dulu, peti yang kupanggil selalu suka mengumpulkan tulang dan mayat. Lalu raksasa bukit pasir yang kupanggil di gurun kaisar tinggi hanya bisa mengaum. Kecepatannya juga luar biasa lambat. Apakah kedua orang ini juga tidak bisa diandalkan? Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan pil roh. "Coba katalis energi obat ini." Mun Jadeye tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya dan membelah pil roh menjadi dua bagian. Sebelum Kinmu sempat bereaksi, seberkas api melesat keluar dan mengubah kedua bagian itu menjadi debu. Itu bukan cara untuk mengkatalisasinya. Kinmu berkata dengan sabar, "Kalian adalah yin dan yang murni. Yin dan yang harus bekerja sama, jadi kalian harus bekerja sama dan mengkatalisasi energi obat. Sini, aku akan menunjukkannya padamu." Ia mengeluarkan pil roh dan matanya berubah. Dengan mata kirinya yang murni yang dan mata kanannya yang murni yin, dua berkas cahaya menyinari pil roh secara bersamaan. Energi obat dari pil roh langsung teraktivasi, dan aromanya menyerbu hidungnya. "Coba lagi," dan kalian berdua melakukannya pada saat yang sama. Kedua mata giok itu mengubah pil roh menjadi abu lagi, dan Kinmu membimbing mereka dengan sabar untuk mengendalikan kekuatan mereka. Setelah beberapa kali mencoba, mereka hanya berhasil sekali. Kinmu meminta mereka menguji lebih dari selusin kali lagi dan tingkat keberhasilannya meningkat secara bertahap. Akhirnya ia menghela napas lega. Tingkat keberhasilan 40 hingga 50% masih bisa diterima. "Setelah kalian masuk, katalis pil roh satu persatu. Jangan katalis semuanya sekaligus. Jika gagal, semua usaha akan sia-sia. Ingat, jangan main-main. Kalian harus mengkatalis pil roh atau aku akan menghajar kalian berdua kembali ke wujud asli kalian." Mun Jadeye membawa karung besar di punggungnya, dan mereka berdua berjalan menuju gerbang surgawi selatan. Ketika mereka tiba di gerbang surgawi selatan, kedua mata giok itu berhenti sejenak sebelum masuk. Kinmu tak kuasa menahan rasa gugupnya saat memperhatikan mereka. Tiba-tiba, mata giok matahari berkata, "Berjalan terlalu lambat. Ayo kita berguling saja." "Oke." Kinmu membelalakkan matanya dan menatap dua mata giok yang bergulir ke kedalaman istana surgawi. Ia tak kuasa menahan keringat dingin. Untungnya, karung itu tidak terlepas. Tidak bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan. Kenapa orang-orang yang kupanggil selalu? Kinmu membeku. Kedua mata giok itu berputar cepat dan bahkan saling memukul hingga yang satunya terlempar dari waktu ke waktu. Kebahagiaan mereka tak terkira. Wajah Kinmu menghitam, dan ia terus menyeka keringat dinginnya. Setelah beberapa saat, ia tak bisa melihat kedua orang ini lagi. Ia hanya bisa mendengar suara benturan dari gerbang surgawi selatan, dan terkadang, ia bisa melihat bola raksasa melayang naik turun. Mata giok yang satunya pasti telah menendangnya ke langit. Setelah menunggu lama, ia melihat kedua mata giok itu telah tiba di panggung eksekusi dewa. Aura ganas meluap darinya, seolah-olah seorang pria yang berlutut hendak dipenggal. Pisau itu bergerak naik turun secara otomatis, mengiris leher pria yang berlutut itu berulang kali. Lehernya hampir putus, dan dia akan segera dibunuh. Kedua bola mata itu saling berpandangan. "Seharusnya di sini, kan? Apakah orang ini mencari kematian? Kalau dia mau mati, kita nggak bisa menyelamatkannya. Ayo kita kembali saja." Kedua mata giok itu berputar menuruni gunung, lalu tiba-tiba berhenti.
Guru berkata bahwa beliau akan memaksa kita kembali ke wujud asli kita jika kita tidak mengkatalisasi energi obat ini. Kita akan mati jika kembali sekarang. Mereka berguling kembali dan melompati gunung hingga mencapai tahap eksekusi dewa. Mata giok bulan membuka karung dan mengeluarkan pil roh. Kedua mata itu mengeksekusi ki yin murni dan ki yang murni untuk mengkatalisisnya. Setelah mengkatalisis lebih dari selusin pil dan menghancurkan 7 hingga 8 pil, kedua mata giok ini menjadi sedikit tidak sabar. Mata giok matahari menyarankan, mengapa kita tidak mengkatalisis semuanya sekaligus? Kita akan memberitahu guru bahwa kita telah mengkatalisis semuanya. Oke, kedua mata giok itu terbelalak lebar karena gembira. Dua sinar cahaya mengenai karung. Ling Yuxiu berjaga di samping kaisar manusia leluhur pertama, dan ia mulai sedikit khawatir. Sudah lama sejak Qin Mu berubah menjadi bayangan dan memasuki harta karun suci leluhur pertama. Sekarang ia masih belum muncul kembali, ia tidak tahu apakah Qin Mu bisa menyelamatkan leluhur pertama. Selain itu, aura leluhur pertama perlahan melemah. Terlihat jelas bahwa luka-lukanya semakin parah. Tiba-tiba, Ling Yuxiu berdiri. Ia menatap tajam Pangongso yang sedang berjalan mendekat. Wajah Pangongso penuh senyum, melangkah santai mendekatinya. Putri Xiu, apa kabar leluhur pertama? Saya juga ahli dalam seni penyembuhan, jadi mungkin saya bisa membantu. Ling Yuxiu meraih kotak kecil itu dan berkata dengan tenang, kau tak perlu khawatir. Keahlian medis Chowert Boy jauh lebih baik daripada keahlianmu. Cixi berjalan dari arah lain. Ia berkata dengan tenang, nak, keahlian medis sahabat kecil Qin memang luar biasa, tetapi sehebat apapun, ia tidak dapat menyalurkan energi obat ke istana surgawi. Jika keadaan berlarut-larut, kaisar pertama manusia pasti akan mati. Hanya aku yang bisa memasuki istana surgawinya dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Ketak, Ling Yuxiu membuka celah kecil di kotak itu, dan jantung Cixi berdebar kencang. Ia menjadi gugup saat berhenti. Ia meregangkan otot-ototnya, siap terbang jauh untuk menghindari pisau misterius eksekusi dewa. Kepalanya yang lain menatap Pangongso. Pangongso lalu melangkah maju dan menginjak-injak kebun herbal. Ia menginjak-injak semua tanaman herbal dan menghancurkannya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian Ling Yuxiu. Ada banyak tanaman obat yang ditanam Qin Mu untuk mengobati kaisar manusia leluhur pertama. Jika semuanya hancur, luka leluhur pertama tidak akan bisa diobati. Begitu Ling Yuxiu teralihkan, Cixi kemudian dapat mengambil kesempatan untuk mencuri kotak kecil itu. Jika saat itu tiba, mereka akan mampu melakukan apa saja terhadap kaisar manusia leluhur pertama, Ling Yuxiu, dan Qin Mu. Urat-urat di dahi Ling Yuxiu muncul saat ia terus menatap Cixi. Ia menggertakkan gigi, lalu berkata dengan suara rendah, Grandmaster, Anda juga keturunan dari ras-ras yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri. Apa Anda tidak punya rasa terima kasih? Pangongso sedikit tertegun. Dengan senyum yang tak sampai ke matanya, ia berkata, kalau begitu, akulah orang jahat yang ingin disingkirkan dunia. Jika kaisar manusia leluhur pertama tahu akan ada keturunan sepertiku saat itu, kau pasti tidak akan menyelamatkan kami sama sekali. Aku sama sekali tidak berterima kasih. Cixi meliriknya, dan Pangongso ragu-ragu. Ia tidak melanjutkan langkahnya. Pangongso melanjutkan, aku telah meracuni jutaan anggota klan di padang rumput, jadi bagaimana mungkin aku berterima kasih hanya atas perbuatan baik yang telah dilakukan kaisar manusia leluhur pertama. Aku tidak akan. Cixi menatapnya sekilas lagi. Pangongso menggertakkan giginya dan berjalan. Tatapan Ling Yuxiu masih tertuju pada Cixi, dan dia berteriak dengan tegas, apa kau tidak takut aku akan menggunakan pisau eksekusi dewa untuk membunuhmu? Ekspresi Pangongso tampak rumit. Ia berjalan mendekat dari belakangnya dan perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu dari tangannya. Ling Yuxiu tak tahan lagi. Ia menendang ke belakang, mengenai kepala Pangongso dan membuatnya terkapar di tanah. Pangongso pun langsung pingsan. Hal yang tidak berguna. Cixi sangat marah. Tepat setelah Ling Yuxiu menendang, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tanpa peringatan, leluhur pertama bangkit, membuat Cixi khawatir. Ia segera berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Aku akan menyelamatkanmu. Wajah kaisar manusia leluhur pertama tampak pucat. Ia berkata lembut, pada saat itu, sejahat apapun dirimu, aku akan menyelamatkanmu. Itu karena kau adalah umat manusia terakhir. Pangongso membuka matanya dan berbalik untuk berlutut di depan leluhur pertama. Ia bersujud beberapa kali dengan berat, lalu tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan langsung pergi. Ling Yuxiu akhirnya rileks. Ia duduk di tanah sementara kakinya lemas. Melihat ke arah Pangongso menghilang, ia berkata dengan suara pelan, tendanganku tak mungkin membuatnya pingsan.
Mungkinkah ia masih punya rasa kemanusiaan? Pada saat ini, Kinmu terbang keluar dari jantung alis kaisar manusia leluhur pertama. Dia berkata, kemanusiaan, mungkin dia masih punya sedikit. Leluhur pertama masih sangat lemah. Meskipun kedua bola mata raksasa itu sangat tidak dapat diandalkan, mereka berhasil mengkatalisasi semua pil roh sekaligus. Luka-luka roh primordial leluhur pertama kaisar manusia telah berkurang, dan ia berhasil lolos dari pisau eksekusi dewa di panggung eksekusi dewa. Tentu saja, Kinmu tidak tahu tentang ini. Jika dia tahu, dia pasti akan memberi pelajaran pada kedua bola mata ini. Leluhur pertama berdiri lemah, tubuhnya bergoyang. Luka-luka di tubuhnya memang sudah sembuh, tetapi roh primordial dan istana surgawinya masih terluka parah. Untungnya, nyawanya tidak lagi terancam. Cedera Cisi lebih ringan daripada cederaku. Kemampuannya jauh di atasku saat ini. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan suara lemah, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Kinmu tidak peduli. Sekalipun dia tahu kau tidak punya banyak kemampuan, dia tidak akan berani menyentuhmu. Dia tidak berani mengambil risiko. Setelah lukamu sembuh total, dia tidak akan berani mengambil risiko lebih besar lagi. Kaisar manusia leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengkhawatirkannya. Ini dunia terapung. Apa kau yakin bisa menyembuhkanku sebelum kita memasuki dunia terapung? Kinmu ragu-ragu. Ia memang tidak yakin bisa menyembuhkan leluhur pertama dalam beberapa bulan. Luka-luka roh primordial itu sangat rumit, dan ia tidak berpengalaman menangani luka-luka di istana surgawi. Terlebih lagi, tidak banyak herba roh di kapal yang rusak ini. Meskipun ada berbagai macam herba di dalam karung taotinya, ia masih kekurangan beberapa herba penting. Jika dia ingin menyembuhkan leluhur pertama, dia harus pergi ke dunia terapung dan melihat apakah dia bisa membeli cukup banyak ramuan roh. 3 bentuk langit yang terbalik memberikan terlalu banyak kerusakan padamu. Kau tidak bisa menggunakannya lagi, perintah Kinmu. Kaisar manusia leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin guru surgawi berpikir aku masih pembelot tentara. Kinmu tercengang. Hanya karena ia pernah menjadi desertir tentara, ia harus menanggung reputasi buruknya sebagai desertir tentara selamanya. Sungguh agak kejam. Alasan mengapa guru surgawi mengatakan kamu adalah pembelot tentara mungkin bukan karena kamu telah melarikan diri dari pertempuran itu. Kinmu memikirkannya, dan ia menyimpulkan niat Santo penebang kayu. Setelah kau menjadi desertir tentara, kau terus melarikan diri selama 20.000 tahun dan tak pernah sekalipun menghadapi kenyataan. Kau mengasingkan diri dan menjauh dari dunia fana. Kau membuang-buang waktumu dan tidak bekerja keras untuk apapun atau melakukan apapun dengan sukses. Kau bahkan tidak mengajar muridmu dengan benar. Dia tidak akan menyimpan dendam hanya karena kau pernah melarikan diri sekali. Caramu melarikan diri selama 20.000 tahun itulah yang tak bisa ia maafkan. Kaisar manusia leluhur pertama menjadi linglung. Kinmu tidak berbicara lagi. Ia melihat ke arah kebun herbal yang telah diinjak-injak. Herbal-herbal ini masih bisa ditanam dengan teknik penciptaan Earthion, tetapi ia masih kekurangan banyak herbal. Kantong taotinya menggembung di sana-sini saat kedua mata giok itu berputar. Kinmu mengeluarkan kedua mata giok itu, dan keduanya mendarat di tanah. Mereka meletakkan tangan kurus mereka di sisi mata mereka dan berjalan berkeliling untuk mengamati sekeliling. Kakak, ada bayi, ada bayi. Moon Jadee melirik Ling Yuxiu dan berkata dengan gembira, dia salah satu dari 2 gadis cantik yang menemukan kita. Kedua bola mata mereka berbinar-binar, menatap Ling Yuxiu tanpa henti. Setelah mereka puas, barulah mereka merasa puas. Ling Yuxiu mengamati kedua bola mata itu dengan takjub. Ia dengan hati-hati berjalan mengitarinya, lalu berhenti di samping Kinmu. Teknik alam 10.000 roh. Kinmu mengangguk. Mengapa kamu membangkitkan roh mereka? Ling Yuxiu berkata dengan suara rendah, kedua bola mata ini sangat kuat. Bahkan dewa biasa pun tak mampu menghalangi pandangan mereka. Kalau mereka memberontak, kita tak bisa menahan mereka sama sekali. Ngomong-ngomong, apa mereka tahu kalau mereka sangat kuat? Kinmu menggelengkan kepala dan berbisik, mereka tidak tahu. Mereka masih khawatir aku akan mengembalikan mereka ke wujud asli mereka. Ling Yuxiu menghela napas lega. Ia teringat sesuatu dan bertanya lagi, tahukah mereka bahwa itu mata seorang Taoti? Setelah kau membangkitkan peti itu, dia seperti Taoti yang suka memakan apa saja. Dia bahkan memperlakukan naga kilin seperti mayat dan memakannya beberapa kali. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Mereka sangat polos. Kedua mata giok itu berputar ke sana kemari sambil berceloteh. Mereka tidak tahu apa yang mereka gosipkan. Ling Yuxiu menghampiri mereka dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kalian akan dipanggil Xiaoyang, dan kalian akan dipanggil Xiaoyin, oke?
Oke, kedua mata giok itu berkata serempak, sayang. Ling Yuxiu kembali ke sisi Kinmu, dan berbisik, kedua monster mata ini tidak terlihat polos. Mereka baru saja memanggilku, sayang. Kedua mata itu melesat ke dalam hutan lebat. Tak lama kemudian, hutan itu terbakar. Ling Yuxiu dengan panik menyerahkan kotak kecil itu kepada Kinmu, lalu berlari menuju pepohonan yang terbakar. Ki vitalnya berubah menjadi naga air, memadamkan api dalam sekejap. Kedua monster mata raksasa itu berdiri di sana, tampak sangat senang. Sudah kubilang kita bisa memancing si kecil dengan metode ini, kan? Kakak memang pintar. Ling Yuxiu sangat marah. Gadis muda itu tanpa membuang waktu menyeret kaki kurus kedua monster mata itu, lalu melemparkannya ke depan Kinmu. Kedua bajingan ini hampir membakar seluruh hutan. Kalau kau bakar tempat ini, kita semua akan mati mengenaskan. Pukul saja mereka kembali ke wujud asli mereka dan selamatkan kita dari masalah ini. Bibi buyut, tolong selamatkan nyawa kami. Kedua bola mata besar itu berlutut di tanah, mata mereka menghadap ke lantai. Kinmu merasa gelisah. Aku masih membutuhkan mereka untuk mengantarkan obat ke istana surgawi leluhur pertama, jadi aku belum bisa membunuh mereka. Aku akan melunasi utang ini dulu. Kalau kalian berdua bikin masalah lagi, penggal kepala kalian. Geram Ling Yuxiu. Kedua monster mata itu berkerumun bersama, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Kita sepertinya tidak punya kepala. Diam, dia belum tahu kalau kita nggak punya kepala. Kalau kamu ingatkan dia bakal bikin mata kita buta. Kinmu meninggalkan mereka dan melanjutkan pemurnian obat. Ketika energi obat dalam tubuh kaisar manusia leluhur pertama habis, ia membawa kedua monster mata itu untuk melanjutkan perjalanannya, sementara ia pergi ke buritan kapal. Ia memeriksa darah yang ditinggalkan oleh penguasa Matahari Agung secara detail. Penguasa Matahari Agung terluka parah, dan darah dewa yang menetes darinya langsung terbakar ketika mengalir di atas kapal. Ki pedang leluhur pertama akhirnya memadamkan api, tetapi kekuatan ilahi dalam darah dewa masih ada. Rune-rune halus terus muncul dari waktu ke waktu, dan semuanya tampak sangat menakjubkan. Kinmu tidak berani menyentuhnya. Saat itu, kaisar manusia leluhur pertama terlatih-tatih ke arahnya. Ia menghunus pedangnya dan memberikannya kepada Kinmu. Gunakan pedang ini dan cobalah. Kinmu mengambil pedang kecerahan giok. Ini adalah pertama kalinya ia memeriksa harta karun ini. Pedang kecerahan giok adalah pedang seorang pangeran yang digunakan untuk melindungi pedang kecerahan giok. Kekuatannya luar biasa mengerikan, dan seluruh tubuh pedang itu sangat terang, seolah-olah merupakan cahaya berbentuk pedang. Cahaya itu berdengung seolah-olah tidak ada panjang yang pasti. Jelaslah bahwa keahlian pedang ini sangat tinggi. Standar keahlian ini merupakan tingkatan yang bahkan Mute pun tidak dapat capai saat ini. Tiba-tiba, Kinmu mengeluarkan pedang bebas dan membandingkannya dengan pedang kecerahan giok. Pedang bebas tampak jauh lebih sederhana. Tidak ada kekuatan ilahi yang terlihat, dan tidak secerah pedang kecerahan giok. Pedang bebas seperti senjata ilahi biasa yang ditempa dari logam ilahi biasa, tidak ada kesan keahlian yang mendalam. Pedangmu ini, pikiran kaisar manusia leluhur pertama sedikit bergetar. Coba kulihat. Kinmu menyerahkan pedang bebas kepadanya. Leluhur pertama kaisar manusia memeriksa pedang itu berulang kali. Setelah beberapa saat, wajahnya tampak linglung dan redup saat ia bertanya dengan suara serak, siapa yang memberikannya kepadamu? Ayahku. Kinmu mencelupkan ujung pedang kecerahan giok dan mengangkat gumpalan besar darah dewa penguasa Matahari Agung. Lapisan-lapisan formasi berputar di matanya saat ia mengamati gumpalan darah dewa ini dengan mata langit cerah. Dia telah menandatangani fakta hitungan bumi dengan penguasa Saturnus agar dia tidak bisa melihatku. Dia memberiku pedang ini sebagai tanda kenangan. Kaisar manusia leluhur pertama bertanya, apakah kamu tahu nama pedang ini? Pedang bebas. Saat aku mendapatkan pedang ini, aku melihat kata bebas muncul di pedang ini. Kinmu dengan hati-hati mengetuk darah dewa Sun Sovereign. Pedang kecerahan giok menekan kekuatan ilahi darah dewa tersebut. Namun, dengan ketukan ini, gumpalan kecil darah dewa itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola darah dengan radius 3 meter. Kelima jari Kinmu mengetuk pelan, dan jari-jarinya mengetuk bola darah itu satu demi satu. Bola darah ini terus mengembang dan membesar hingga akhirnya berubah menjadi bola darah raksasa yang berputar sejauh 100 meter. Pedang bebas. Kaisar manusia leluhur pertama tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, sekarang namanya pedang bebas. Benar, sekarang memang bebas. Kinmu memusatkan perhatiannya, dan formasi di matanya berputar cepat untuk melihat bahkan atom terkecil dalam bola darah ini. Leluhur pertama, penguasa Matahari Agung ini bukanlah penguasa Matahari Agung yang sebenarnya. Dia sama sepertimu. Dia juga manusia yang telah berkultivasi menjadi dewa.
Kinmu tiba-tiba berkata, lihatlah, darahnya sebenarnya darah manusia. Dewa yang lahir dari matahari seharusnya tidak memiliki darah manusia. Tanda rune aneh tercetak di darahnya, dan setiap molekul darah terbaik tercetak dengan rune halus yang rumit. Rune semacam ini seharusnya rune api atau rune yang murni. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, roh primordialku lemah, dan aku masih belum bisa menggunakan mata dewaku. Jelaskan rune ini dan biarkan aku melihatnya. Kinmu menyebarkan bola darah itu, dan bola itu menyusut dengan cepat, berubah kembali menjadi gumpalan darah. Ia kemudian menjentikkan pedangnya, dan gumpalan darah itu mendarat di tanah. Dengan ki vitalnya seperti ujung kuas, ia memvisualisasikan rune yang dilihatnya di udara. Rune itu adalah semacam tanda aneh yang tampak rumit. Tampaknya berisi tanda dari semua jenis binatang dewa atribut api. Namun, tanda-tanda itu sepenuhnya sama, dan inilah alasan mengapa Kinmu tidak dapat membedakan apakah itu rune api atau rune yang murni. Itu rune dari era Kaisar Agung. Berbeda dengan rune api dan rune yang murni dari era Kaisar Pendiri. Kaisar manusia leluhur pertama memeriksanya secara detail dan berkata, guru surgawi memiliki penelitian mendalam di bidang ini, tetapi saya tidak belajar banyak darinya. Namun, saya dapat memastikan bahwa penguasa Matahari Agung ini memang manusia yang telah berkultivasi menjadi dewa. Dia bukanlah penguasa Matahari Agung yang sebenarnya. Mereka saling menatap dengan ekspresi muram. Kinmu bergumam, kalau begitu, mengapa dewa era Kaisar Agung menjadi penguasa Matahari Agung? Di mana penguasa Matahari Agung yang sebenarnya? Cisi berkata era Kaisar Agung telah ada selama 300.000 tahun, jauh lebih lama daripada era manapun. Mengapa era ini bisa bertahan begitu lama? Kaisar manusia leluhur pertama masih sedikit lemah saat ia mengembalikan pedang bebas. Ia berkata sambil terengah-engah, pada periode awal era Kaisar Pendiri, terdapat juga reruntuhan era Kaisar Agung, tetapi perpecahan peradaban sangat parah dan bahkan Kaisar Pendiri pun tidak dapat menyimpulkan apa yang terjadi selama era Kaisar Agung. Jika seseorang ingin mengetahui rahasia era Kaisar Agung, seseorang harus kembali ke masa lalu. Era ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang kau bayangkan. Kinmu tertegun. Ia teringat perjalanan waktu tak terbayangkan yang pernah dialaminya bersama Pangongso. Ia juga teringat Baikuer dan berpikir, kembali ke masa lalu. Aku pernah kembali sekali. Pedang Carefree ini, lindungi baik-baik. Jangan sampai hilang. Kaisar manusia leluhur pertama menambahkan, lindungilah itu meskipun itu mempertaruhkan nyawamu. Itu sangat berharga. Kinmu mengelus pedang Carefree, lalu mengangguk. Aku akan melakukannya. Ini satu-satunya yang diberikan ayahku. Aku tidak akan kehilangannya apapun yang terjadi. Hal ini sangat aneh, leluhur pertama. Aku hampir tidak bisa melepaskan sedikit pun kekuatan dari pedang kecerahan giokmu, tetapi aku tidak pernah bisa mengaktifkan kekuatan pedang ini. Mengapa begitu? Leluhur pertama ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Ia tidak mengatakan alasannya dan hanya berkata, nanti juga kau akan tahu.